Nabi Muhammad SAW, sosok yang menjadi teladan bagi seluruh umat Islam, menjalani kehidupan yang penuh dengan pelajaran berharga. Kisah hidupnya yang penuh dengan kebijaksanaan, ketabahan, dan kesabaran memberikan contoh abadi bagi setiap muslim. Sejak kelahirannya hingga wafatnya, perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW menyimpan banyak hikmah yang patut kita teladani. Beliau lahir dari pasangan Abdullah dan Aminah, namun sayangnya ayahnya meninggal dunia sebelum beliau dilahirkan. Muhammad SAW dibesarkan oleh kakeknya Abdul Muthalib dan kemudian diasuh oleh Halimah Sa'diyah, seorang wanita yang dengan keikhlasannya Allah karuniakan kelimpahan air susu saat menyusui Nabi kecil. Assalamualaikum sahabat, semoga kita senantiasa diakui oleh Nabi Muhammad sebagai umatnya, dan semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di Yaumul Qiyamah. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang kisah kelahiran Nabi Agung Muhammad Rasulullah. Semoga ada hikmah yang dapat kita petik dari kisah ini. Bismillah, mari kita saksikan kisah singkatnya. Pada suatu masa ketika dunia diliputi kegelapan moral, kezaliman merajalela, dan manusia menyembah berhala buatan tangan mereka sendiri, Allah telah menyiapkan sebuah cahaya besar untuk menyinari seluruh alam semesta. Cahaya itu bernama Muhammad bin Abdullah. Peristiwa ini terjadi pada tahun Gajah, tahun yang tak akan pernah dilupakan oleh penduduk Makkah. Pada tahun itu, pasukan bergajah yang dipimpin Abraha alias-Sirom datang dari Yaman dengan satu tujuan, menghancurkan Ka'bah, rumah suci yang dimuliakan Allah. Namun sebelum satu batu pun menyentuh Ka'bah, Allah menunjukkan kekuasaannya. Burung-burung kecil bernama Ababil datang berbondong-bondong, membawa batu dari tanah yang terbakar, menghancurkan pasukan Abraha hingga mereka binasa. Maka selamat, Ka'bah tetap berdiri. Dan di tahun penuh keajaiban inilah seorang bayi agung akan lahir. Nabi Muhammad lahir dari keturunan paling mulia di antara bangsa Arab. Ayahnya bernama Abdullah bin Abdul Muthalib, seorang pemuda Quraisy yang dikenal jujur dan berakhlak baik. Namun takdir Allah menetapkan bahwa Abdullah wafat saat Aminah sedang mengandung. Ibunya bernama Aminah binti Wahab, wanita suci, lembut, dan penuh kesabaran. Ia mengandung seorang anak yang kelak menjadi rahmat bagi seluruh alam. Namun ia harus menjalani kehamilan itu dalam keadaan yatim. Sejak awal kehamilan, Aminah merasakan keistimewaan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Ia tidak merasakan rasa sakit yang berat sebagaimana wanita hamil pada umumnya. Dalam tidurnya, Aminah bermimpi didatangi seorang makhluk bercahaya yang berkata, "Sesungguhnya engkau mengandung pemimpin umat ini. Jika ia lahir, namailah dia Muhammad." Dalam mimpi yang lain, Aminah melihat cahaya keluar dari tubuhnya, menyinari istana-istana Syam di kejauhan. Tibalah malam yang paling mulia dalam sejarah manusia, malam 12 Rabiul Awal, di kota Makkah yang sunyi. Di rumah sederhana milik Aminah, langit terasa berbeda. Alam seakan menahan napas. Saat bayi itu lahir, Aminah melihat cahaya terang memenuhi rumah, hingga ia dapat melihat istana-istana di negeri Syam. Bayi itu lahir dalam keadaan bersih. Bahkan, sebagian riwayat menyebut ia lahir telah dihitan, tanda kesempurnaan yang Allah berikan sejak awal. Bukan hanya di Makkah, seluruh penjuru dunia merasakan getarannya. Api sembahan Persia yang telah menyala selama 1000 tahun, tiba-tiba padam. Istana Kisra di Persia bergetar hebat, dan 14 balkon istana runtuh. Danau sawah yang selama ini diagungkan oleh kaum Majusi mengering seketika. Setan-setan yang biasa mencuri berita dari langit dihalang dan dilempari bintang-bintang. Semua ini adalah tanda
kebenaran telah lahir, kebatilan akan runtuh. Berita kelahiran ini sampai kepada sang kakek, Abdul Muthalib, pemimpin Quraisy yang disegani. Dengan penuh kebahagiaan, ia menggendong cucunya, membawanya ke Ka'bah, lalu berdoa, "Ya Allah, anak ini akan menjadi mulia." Ia memberi nama Muhammad, nama yang belum lazim digunakan oleh bangsa Arab kala itu. Ketika ditanya mengapa tidak memberi nama leluhur Quraisy, Abdul Muthalib menjawab, "Aku ingin ia dipuji di langit dan di bumi." Sebagaimana tradisi Arab, bayi-bayi Quraisy disusukan di pedalaman agar tumbuh kuat dan fasih berbahasa. Nabi Muhammad disusui oleh Halimah Asadiyah. Sejak Muhammad kecil berada di rumah Halimah, keberkahan mengalir deras. Unta dan kambing Halimah yang sebelumnya kurus menjadi gemuk dan penuh susu. Tanah gersang berubah subur. Keluarga Halimah hidup berkecukupan. Semua tahu, bayi ini bukan bayi biasa. Tak lama kemudian, saat Nabi Muhammad berusia 6 tahun, ibunya Aminah wafat dalam perjalanan pulang dari Madinah. Muhammad kecil kini yatim piatu. Namun, Allah tidak pernah meninggalkannya. Ia diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib, lalu oleh pamannya Abu Thalib. Meski hidup sederhana, Allah menjaga Muhammad dengan penjagaan terbaik. Ia tumbuh sebagai anak yang jujur, lembut, penyayang, dan terpercaya. Kelahiran Nabi Muhammad bukan sekadar kelahiran seorang manusia. Ia adalah titik balik sejarah dunia. Dari rahim seorang wanita suci, lahirlah manusia yang akan menghapus penyembahan berhala, mengangkat derajat perempuan, membela kaum lemah, menyatukan umat manusia di bawah kalimat La ilaha illallah. Dialah Nabi terakhir. Dialah pembawa rahmat. Dialah kekasih Allah. Muhammad, rahmat bagi seluruh alam.